Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami, guru, karyawan, dan juga terutama peserta didik SMP Tarakanda Solo Baru pada pagi hari ini untuk kembali beraktivitas melaksanakan proses pembelajaran secara virtual. Di hari yang spesial ini kami memasuki hari bulan masa pantang dan puasa. Berkatilah kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik dan semua proses pembelajaran juga mampu untuk merubah kami menjadi pribadi yang bermanfaat tidak hanya bagi diri kami sendiri tapi juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak, kami mohonkan berkat-Mu untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, oke, thank you. Sudah semakin banyak, sudah 50 lebih. Mantap sekali kita cetak rekor 100% bisa hadir semuanya. Sambil menunggu ya, dan ini Pak Bram juga sudah kontak bintang tamu spesial kita yang 1 menit lagi akan sampai. Kita Pak Bram mau memperlihatkan kalian video terlebih dahulu. Ya, oke. Sebentar. Jadi kita ini spesial sekali ya. Jadi minggu ini semuanya kelas 789 Pak Bram ajak untuk membahas tentang coronavirus ya. Bisa dilihat presentasinya? Bisa dilihat ya? Oke. Bisa Pak. Ya. Nah, kita akan kemarin Valentine ini update terakhir coronavirus tanggal 14 Februari itu Valentine ya. Belum ada yang ngirim coklat ke Pak Bram, bisa digosenkan di sini. Ini alamatnya ya. Ini alamatnya. Oke, Pak Bram tunggu coklat Valentine-nya. Nah, ini adalah update kasus COVID-19 hingga tanggal 14 Februari kemarin ya. Untuk teman-teman ketahui saja ya bahwa meskipun kita sudah 1 tahun ya bergejolak dengan pandemi ini, bisa dilihat masih bertambahnya 6.000 lebih di tanggal 14 Februari kembali ya. Dan seluruhnya itu sudah 1.200.000 yang positif orang Indonesia. Itu kan 1 juta itu kalau uang kan banyak sekali, tapi ini manusia. Meskipun dan kita harus puji Tuhan ada yang sembuh juga 1 juta dan yang meninggal total seluruh dunia adalah 33.000. Wah, itu kan berarti 33.000 itu orang semua ya. 1 tahun populasi penduduk dunia sudah berkurang 33.000. Nah, kita bicara populasi kemarin semoga masih ingat ya. Kalau manusia semua berarti itu populasi manusia, populasi penduduk kan gitu. Ya, 33.000 itu orang semua ya, manusia semua. Betapa mengerikannya coronavirus ini yang menyebabkan pandemi COVID-19. Nah, jadi kita sebagai akademisi gitu ya, jadi orang yang bersekolah itu harus bisa menyaring informasi, terutama tentang apa sih virus itu. Meskipun teman-teman masih kelas 7, tapi saya rasa tontonan kita sama, YouTube, Instagram, semuanya sama, banyak influencer yang sama ya. Jadi kita harus bisa memilah informasi itu, menyaring informasi dengan ilmu yang kita dapatkan di sekolah. Terutama hari ini spesial kita akan membahas coronavirus. Dia komponen biotik atau abiotik. Nah, satu video lagi sebelum Pak Bram panggilkan bintang tamu spesial gitu. Sepertinya sudah sampai, sudah siap-siap itu ya. Di belakang kamera itu. Iya, oke. Nah, kita akan sedikit melihat video dulu sebelum kita berbincang-bincang untuk pengantar ya. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini ya. Sesuatu yang ada di sekitar kita, there exist among us ya. Tapi kemudian di sini banyak sekali kerumunan ya. Ini tidak terlihat ya. Jadi substansi ini sebenarnya tidak hidup.
tidak apa itu, not alive. Tapi dia punya ciri-ciri juga seperti makhluk hidup. Susah ya. Nah, nanti kita harus bahas. Tapi substansi ini, partikel ini sudah membunuh banyak orang lebih dari perang. Ya, kita tahu tadi sudah 33.000 orang meninggal karena ini ya. Dan ini sudah partikel ini yang akan kita pelajari ini sudah sejak jutaan tahun yang lalu, bukan hal yang baru. Jadi virus ini bukan hal yang baru ada tahun 2020 gitu enggak ya. Jadi ini sudah ada 1 juta, berjuta-juta, 100 juta tahun yang lalu ya virus ini ya. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam. Oke. Nah, dia bisa dorman. Dorman itu hibernasi, jadi mati suri ya. Jadi mati suri. Jadi dia bisa hidup dorman. Jadi dorman itu kayak tidur gitulah ya kalau kita manusia itu ya. Nah, dan dia akan menunggu saatnya untuk bereproduksi. Nah, berarti kan kalau kita kembali ke semester 1 kemarin, ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak, bereproduksi. Nah, dan bereproduksinya inside you gitu ya, di dalam sel kita, di dalam tubuh kalian. Nah, sel kita juga sudah bicara tentang sel. Betapa virus ini berarti sangat membingungkan ya. Dia termasuk tadi di awal partikel tidak hidup, tapi dia bisa hidup menunggu untuk reproduksi. Kita bahas nantilah ya. Itu sangat membingungkan sekali. Seperti yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah Pak Bram saring hari ini. Ya. Nah, jadi ketika tadi ada orang bersin, kemudian ada virus itu masuk ke dalam sel kita, kurang lebih seperti ini. Jadi menyentuh sel-sel kita. Nah, kemudian apa yang ada di dalam sel di virus ini kok? Lihat, dia bisa menembus sel kita seperti itu. Bisa nemplek, kemudian merusak, menyebabkan penyakit. Ini kita harus mengenal struktur dan fungsi virus, fungsi dari struktur-struktur virus ini. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Dia bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, kemudian dia akan tadi menunggu dan dia akan berkembang biak. Bagaimana cara berkembang biaknya? Nanti kita akan bersama pakarnya di sini. Waduh ya, guru sains juga ya. S2 juga sama. Waduh ya, jadi kita akan belajar banyak pada hari ini. Oke, sekarang kita akan lanjut saja setelah ini ya. Jadi ini videonya teman-teman sudah mempunyai gambaran bagaimana virus ini sangat berbahaya bagi manusia ya, dan kalau sampai menyebar spread ke seluruh dunia ya, kita tidak menjaga higienis ya, kita tidak menjaga kebersihan, berkerumun dengan di posisi sekarang ini, maka the result can be, hasil akhirnya adalah yang kita hadapi sekarang ini ya. Banyak orang meninggal, banyak orang di rumah sakit, banyak orang susah bernafas karena kita sedang menghadapi virus yang menyerang sistem pernafasan dan menjadi pandemik. Ya, ini adalah gambaran 1 tahun kemarin, gitu ya. Jadi ini ada filmnya, difilmkan pandemik seperti ini. Tapi hampir sama dengan pemandangan 2020 kemarin itu ya. Banyak sekali truk-truk yang membawa peti mati gitu ya, membawa orang-orang meninggal dibungkus dengan plastik seperti ini sampai tidak sempat dikuburkan dengan keluarganya. Kita harus menjadikan itu sebagai dasar keprihatinan kita memasuki masa prapaskah pada tahun ini. Oke, untuk itu langsung saja karena sudah siap juga bintang tamunya, Pak Bram akan memanggilkan yang akan duduk di kursi panas ini, Pak Joko Wiharjo, Magister Pendidikan, Kepala Sekolah kita tercinta. Boleh tepuk tangan semuanya ya. Oke, selamat pagi Pak Joko. Thank you banget. Ya, selamat pagi semuanya. Oke. Selamat pagi. Iya, Pak Joko dari rumah ini tadi atau dari tugas? Dari tugas kemudian Oh. ya, karena menyempatkan untuk anak-anak kelas 7 ya. Wah. Di tengah-tengah kesibukan beliau ya, masih sempat untuk datang menyapa teman-teman. Boleh disapa dulu mungkin Pak Joko satu. Iya, selamat pagi para siswa semuanya. Semoga sehat semuanya. Dan juga tidak lupa ini pertama-tama kongsi Pak dulu ya. Oh iya. Untuk yang merayakan juga Valentine. Wah, oke. Ini dan
semoga di hari-hari ini kita semuanya imun kita juga bertambah karena tadi hubungannya dengan virus begitu ya. Saya dengar semoga imun kita juga bertambah kalau kita bahagia begitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Jadi memang ini dan tadi pun berbicara mengenai virus dan pandemi sekarang ini pun kita kalau ke kantor itu tidak langsung pakai seragam seperti ini ya Pak Joko ya. Iya benar. Jadi di Tarakanita seluruh Indonesia begitu semua karyawan itu dari rumah itu harus berganti baju dulu. Awalnya memang sulit susah, tapi ya memang ini integritas kita ya, integritas kita, kecintaan kita untuk anak-anak dan semuanya. Jadi kita ya harus mengikuti arahan dan protokol Jadi kesehatan. kita duduk di sini ini benar-benar baju kita fresh, tidak ada mungkin virus yang menempel di jalan seperti itu ya. Betul. Jadi dan setelah pulang nanti pun juga harus segera ganti. iya seperti ya. Jadi harus mengurangi mobilitas di masa-masa seperti ini. Nah, menjadi menarik ketika sekarang saya mau mengajak Pak Joko untuk membahas tentunya tentang virus ini di lingkungan kita, tentang ancaman virus ini. Ini apakah benar-benar sebahaya apa, terus kemudian strukturnya seperti apa begitu ya Pak Joko nanti. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan juga nanti dari teman-teman yang sudah saya rangkum di sini dan juga tentu saja pertanyaan dari saya yang kepo sekali tentang virus ini. Semoga nanti kita bisa saling melengkapi. Tapi kalau boleh tahu Pak Joko, menurut Pak Joko sendiri kan bahkan dari awal masuk orientasi itu belum pernah ke sekolah, teman-teman belum pernah kelas offline itu bisa nggak sih untuk tahun ini mereka di kelas 7 pandemi ini bisa berakhir atau tidak dan kita bisa sekolah kembali ke sekolah lagi. Tentunya sudah rindu semua ya di sini. Iya. Terutama mungkin Bapak Ibu guru ini sampai wajahnya satu persatu itu kita nggak ngerti ya. Dan salah satu kekuatan di Tarakanita seluruhnya ya, baik KB, TK, SD, SMP di Jawa Tengah, di Surabaya, dimanapun di Jakarta, Bengkulu, Lahat, Tarakanita kita itu salah satu kekuatannya semua karyawan baik edukatif dan edukatif itu hampir 100% itu hafal mengenal anak-anaknya. Dan ini yang jarang kita temukan ya. Dan sementara karena adanya pandemi ini jadi ini siapa, ini wajahnya siapa, kita nggak ngerti. Kecuali yang kelas 8 dan kelas 9. Nah, pertanyaan tadi, kembali kepada pertanyaan. Kapan kira-kira anak bisa masuk lagi? Yang pertama memang pemerintah itu sudah mencanangkan berbagai program, arahan, aturan. Harapannya memang semoga tahun ini. Tapi kalau dikejar lagi, tahun ini bulan apa? Ini baru harapan, belum ada kata pasti memang. Ya, tahun ini bulan apa kita juga belum. Harapannya pun juga ya 2-3 bulan. 2-3 bulan. Harapannya ya Pak. Harapannya. Dengan catatan variabel-variabel yang diberlakukan, diajak, disampaikan dari pemerintah untuk masyarakat ini juga berjalan linear. Misalnya ada gerakan 5R. 5R itu kalau kita 5M. Kita punya 5R sebenarnya juga. Rajin ya. Rapi gitu ya. Ini kadang rajin. 5M. Tapi untuk khusus pandemi ini ada lagi 5M. Iya, 5M. 5M ini juga harus kita patuhi bersama. Nah, kalau variabel-variabel ini kita abai di tengah jalan, ya prediksinya tidak berjalan linear, bisa jadi mundur lagi. Saya melihat ada beberapa ahli mengatakan pandemi ini akan berakhir paling tidak 10 tahun lagi. Ada kan berita-berita itu 10 tahun, 15 tahun itu kan meresahkan sekali itu. Apakah benar seperti itu Pak Jo? Ya ini berakhir. Cuma pertanyaannya kan kita detail. Amannya itu kapan? Kita boleh masuk sekolah kapan aman? Pihak sekolah sudah mengupayakan semuanya. Jadi Bapak Ibu guru sudah dengan tertib, kemudian protokol kesehatan juga sudah kita siapkan, bangku-bangku juga secara periodik juga kita disinfektan semuanya. Dan salam untuk mamah papah yang ada di rumah. Kita yang di Tarakanita seluruhnya, saya yakin seluruh Indonesia, Tarakanita Indonesia itu dengan instruksi yang sama untuk menyiapkan semuanya ini. Agar ketika nanti tatap muka, pembelajaran tatap muka, kita sudah siap. Semoga
mama papa, juga anak-anak, bapak ibu guru karyawan, ini jalannya linear, variabelnya terpenuhi. Begitu Pak Bram. Oke, berarti masih ada harapan kita semester ini bisa ketemu offline gitu ya. Iya, Selalu semoga, berharap itu semoga. harus ada ya Pak Joko Iya, ya. iya, kita menabur Jadi harapan. iya, selain berharap, patuhi 5M, memakai Iya. masker, Memakai mencuci masker, tangan dengan cuci sabun, tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, menjaga jarak, mengurangi lalu mobilitas, iya, mengurangi oh iya, mobilitas dan dan juga menghindari kerumunan. menghindari kerumunan. Oke, oke. Jadi 5M ya. Jadi supaya kita bisa segera masuk sekolah lagi. Iya. Gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong masih pandemi ini berarti ini apakah mungkin teman-teman di sini karena kebanyakan mungkin kelahiran di atas 2006 mungkin ya. Jadi apakah sebelum-sebelum ini pandemi ini juga sudah pernah melanda dunia sih Pak Joko atau memang hal yang baru bagi kita? Iya, hal pandemi, Iya. kita ambil contoh konkretnya, kita punya Santo Pelindung, Santo Santo Carolus Borromeus Carolus ya, Borromeus, ya. Santo Carolus Iya, Borromeus itu pelindung Tarakanita. 1500-an sekian ya, Iya. 1570-an lah begitu. Itu juga pada waktu itu, pada masa hidupnya Santo Carolus Borromeus, itu juga ada wabah sampar, wabah pes, wabah sampar. Seperti di Dan videonya ini ya. ya, Oke. dan juga merenggut banyak nyawa di situ. Sementara untuk obat secara pasti itu 300 tahun berikutnya baru diketemukan. Nah, baru diketemukan dan memang ini wabah-wabah yang memang merenggut banyak jiwa. Nah, ini berulang ini ya. Jadi pernah ada pandemi. Memang virus ini berarti sudah ada sejak lama. Iya, betul. Dan kalau kita hubungkan dengan saat sekarang, Santo Carolus Borromeus, ya si Santo Carolus itu memang mengambil bagian untuk berbela rasa. Ini Pak Bram yang perlu kita munculkan. Compassion. Wah, CC 15. Iya, Wah. 15 anak-anak kelas 7. Semoga nanti juga ini ya menjadi terpatri begitu. Nilai-nilai compassion, berbela rasa satu dengan yang lainnya. Ini salah satu kekuatan dari Tarakanita Indonesia begitu. Dan di zaman ngomongnya tidak Tarakanita Solo Baru saja ya. Tarakanita nasional Indonesia. Oke. Ya, jadi CC 15 ini berarti bahkan di saat Santo Carolus Borromeus berjuang itu wabah juga bisa selesai di mana teknologi belum seperti ini. Berarti kita juga memang harus optimis juga dengan membahas semangat Santo Carolus Borromeus. Compassion. Ada kreativitas di situ. Pasti pandemi ini segera berakhir ya Pak Joko. Oke. Jadi kita malah dapat kisah jadi Santo Carolus Borromeus ini jadi sangat menarik sekali dan betapa inspirasional, benar-benar influencer ya di Santo Carolus Borromeus. Bukan hanya kita menyebut dalam doa, tapi memang pribadinya bisa kita teladani, luar biasa. Nah, sekarang kalau gitu kita akan lanjut ke beberapa Joko ya yang sangat luar biasa. Mungkin Pak Joko bisa membantu saya di sini untuk memberikan penjelasan ke anak-anak ya sambil kita berpodcast ya ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Oke, dan teman-teman kalau masih mau bertanya bisa di kolom komen, nanti akan Pak Bram bacakan supaya Pak Joko nanti bisa membantu menjawab dan menerangkan ke kita. Nah, Pak Adit boleh tidak usah dipin biar Pak Joko juga bisa. Ya, semoga nanti kita bisa belajar bersama ya, karena di dunia sana itu anak-anak, apalagi anak-anak sekarang itu kalau hanya mencari informasi itu tersebar luas di sana ya. Oke. Nah, ini tentunya pertanyaan yang paling mendasar dari teman-teman semuanya. Ini kan tadi kita sudah melihat video, sudah melihat penjelasannya dari Pak Joko bahwa dulu juga pernah ada wabah sampar seperti itu. Kemudian sebenarnya apa sih Pak virus ini di lingkungan kita ini, kenapa sebegitu menakutkannya? Dan ini ada beberapa berita juga. Nanti masih ada pandemi lagi selain virus corona itu seperti itu. Apakah benar semenakutkan itu virus? Iya, baik Kak Bram. Ini menjadi pembelajaran kita bersama-sama ya. Dulu Pak Joko itu paling kenal itu virus yang membahayakan ya virus HIV ya. Human immune disease itu ya. Kekebalannya itu menurun HIV. Lalu muncul lagi ada virus Ebola. Virus Ebola. Sampai sekarang pun HIV, AIDS itu memang
juga belum ada obat yang ampuh. Hanya kita memunculkan menambah kekebalan atau imunitas. Nah, sekarang juga ada virus corona, Iya. COVID-19. Nah, kalau ditanya betapa menakutkan virus bagi kita, apa sih virus ini sebenarnya ya? Virus ini sebenarnya juga kalau kita ini ada orang yang menyebut ini peralihan antara benda mati Iya. dengan makhluk hidup. Hmm. Nah, karena ukurannya yang sangat kecil, Sangat kecil nggih. ukurannya Oh. itu mikron gitu ya. Mikron berapa mili itu, Bro? Mikron itu kalau anak-anak punya penggaris di Iya. rumah, ada penggaris begitu, Mm-mm. 1 mili Iya. itu dibagi menjadi 1000. Oh, 1 milimeter Iya, dibagi. 1 milimeter Iya. itu dibagi dengan 1000 itu ketemu 1 mikron. 1 mikron. Oh. Padahal kadang ada beberapa virus Iya. yang ukurannya itu 0,001 mikron. Iya, Artinya 1/1 juta 1 mikron. mikron per 100, yang lainnya itu jadi ukurannya sangat kecil Sangat sekali. kecil pertama itu berarti ini ya. virus. Ini Oke. jadi ini adalah organisme seluler ya itu ya. Kemudian memang ini luar biasa kemampuan virus ini bisa tadi ada hibernate atau dormansi ya. Dormansi itu kayak putri tidur itu. Iya, jadi Putri tidur itu ya. kalau tidak ada yang memicu ya dia nggak akan bangun gitu ya Pak Joko ya. Iya, ini. Itu Pak Bram yang sementara saya sampaikan. Jadi, Oke, jadi virus itu ukurannya organisme memang, organisme. Kemudian ukurannya sangat kecil sekali. Dan rata-rata bersifat patogen. Patogen itu menyebabkan penyakit ya. Oh. Walau demikian mungkin pertanyaannya bisa Pak Joko lanjutkan. Lalu kalau ini agak sedikit religius gitu ya. Mengapa Tuhan menciptakan virus begitu? Kalau kita bicara bakteri, iya kemarin waktu teman-teman sudah belajar rantai makanan, bakteri kan bisa sebagai pembusuk dekomposer kalau ada makhluk hidup mati seperti itu di rantai makanan. Nah, sekarang virus posisinya di lingkungan ya, kemarin sudah belajar lingkungan itu apa Pak Joko ya kalau menurut pendapat Pak Joko? Virus ini tetap saya yakin kita sebagai orang yang beriman, anak-anak begitu, saya yakin Tuhan mesti punya maksud dan tujuan baik untuk umatnya. Dari beberapa referensi, virus ini ternyata memang untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tadi kita mau belajar tentang keseimbangan ekosistem. Nah, jadi memang beberapa virus ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Konkretnya apa misalnya? Ternyata virus ini juga ada yang memang digunakan untuk membunuh beberapa serangga yang mengganggu pada hama pertanian misalnya. Jadi ini keseimbangan, balancing ini memang selalu diterapkan dalam ekosistem. Jika piramida makanan, rantai makanan dalam sebuah ekosistem ini ada yang hilang, maka seperti sepeda kita itu kalau rantainya beltnya itu nggak ada ya sudah kita nggak jalan. Nah ini sementara kita lihat bahwa virus ini sebagai satu komponen yang penyeimbang dalam ekosistem. Berarti dari penjelasannya Pak Joko tadi ternyata virus ini tidak hanya menyerang manusia ya Pak Joko? Iya, jenis jadi bisa menyerang hewan, bisa menyerang tumbuhan juga? Iya. Oke, berarti tidak pilih kasih. Iya, tidak pilih. Oke. Dan saking kecil ukuran, makanya kita juga diminta untuk memakai masker ini ya, dan maskernya juga bukan sembarang masker. Iya. Ini yang Pak Joko pakai ini memang maaf terus terang ini bukan sebenarnya yang tidak standar, tapi paling tidak sudah mengurangi tidak loss begitu ya. Iya. Jadi seperti penjelasannya Pak Joko tadi dan teman-teman juga lihat di screen-nya itu. Jadi memang virus ini ternyata peralihan gitu ya Pak Joko ya. Iya, jadi boleh dikatakan begitu. Bukan komponen biotik tapi juga bukan komponen abiotik. Nah, jadi kalau teman-teman melihat itu penjelasannya Pak Joko, virus ini kalau di luar sel kita dia berbentuknya kristal seperti itu. Jadi mengkristal. Iya, jadi kayak mungkin di meja ini pun juga ada virus-virusnya ya. Bisa jadi juga. Nah, tapi di sini virus juga bisa bereproduksi ketika masuk ke dalam sel. Nah, ini uniknya Pak Bram dan anak-anak ya. Ketika dia dalam kondisi mengkristal, artinya dia tidak memiliki host space. Host space itu dia tempat hinggapnya di mana begitu. Dia akan mengkristal dan disitulah disebut sebagai benda mati. Karena memang tidak ada aktivitas
atau ciri-ciri yang menunjukkan kehidupan. Kehidupan, Semuanya mati, semua tidak bernafas, tidak tidak bernafas. bereproduksi, Iya. gitu kan ya ini. Nah, kemudian ketika virus ini sampai Mm-mm. pada host pest Iya. atau makhluk hidup menempel pada makhluk hidup yang hidup, Iya. ya selama kemudian komponen-komponen yang dibutuhkan ini ada di situ, dia kemudian mampu menduplikasi reproduksi. Mm-mm. Nah, ketika inilah maka virus juga dimasukkan sebagai makhluk hidup. Nah, nih, jadi Oke. ciri-ciri makhluk hidup terpenuhi di Di situ. situ ketika mereka menemukan hospes atau Iya. sel untuk mereka tinggal Iya, gitu ya. hospes misalnya pada manusia ketika kita flu, Iya. itu kan Berarti hospesnya sel-sel saluran iya, pernafasan. saluran pernafasan. Begitu. Jadi Begitu. virus juga spesifik gitu ya, Iya, Pak. Jadi iya. dia punya sesuatu untuk menembus sel secara spesifik. Jadi tidak Iya. bisa coronavirus ini menyerang lambung gitu, tidak bisa, nggih. Enggak. Nggih. Jadi artinya secara spesifik terbawanya pun juga artinya dia mobilitasnya juga harus dengan perantara atau hospes tadi itu. Oke, jadi Iya. ini seperti yang ini kurang lebih struktur virus di dunia ini ada dua, meskipun bentuknya banyak sekali ya Iya. teman-teman ya. Jadi semuanya meskipun bentuknya beda-beda tapi hampir sama seperti yang dikatakan Pak Joko tadi, spesifik. Jadi mereka punya reseptor di luarnya itu ya, yang disebut sebagai spike atau protein itu ya, itu yang bisa mengenali oh ini sel inang yang cocok, saya ini sel Iya. inang yang tidak Iya. cocok, seperti itu ya Tadi Pak. yang Pak Joko katakan hospes tadi kalau kita Indonesiakan inang atau induk gitu Inang, ya. sel induk. Ya, Oh, induk gitu ya, hospes. Mungkin di dalam sains atau biologi itu lebih familiar kita menyebutnya sebagai hospes begitu ya. Oke, nah oke. Wah ini sudah bicara tentang struktur dan beberapa bentuk dan ciri-ciri, terutama ciri-ciri dan perannya di lingkungan itu. Iya. Wah ini kemudian ada pertanyaan lagi, Iya. boleh langsung lanjut ya Pak Joko? Siap. Oke. Nah tadi Pak Joko kan berkatanya bahwa virus ini ketika menemukan sel inang yang cocok Iya. itu akan bereproduksi. Nah, kalau kita lihat data, teman-teman bisa melihat data juga ya. Ini baru 1 tahun saja, yaitu sudah 109 juta kasus virus corona. Pak, 190 juta seluruh dunia itu 190 juta, itu kan banyak sekali. Iya. Berarti dalam kurun waktu 1 tahun, 365 hari, itu virus bisa bereproduksi begitu cepat dan banyak. Iya, Itu luar biasa. gambaran cara mereka bereproduksi itu seperti apa gitu ya Pak Iya, Joko? baik. Jadi ini menjadi hal menarik ya karena memang ini update apa yang kita bicarakan dan semoga anak-anak memang juga punya kreativitas begitu mencari Iya. sumber informasi. Nah, kalau tadi Pak Bram katakan ada data di sini supaya kita belajar sains harus berdasarkan data, ya, iya. data, Iya, tidak bisa. bukti dan Iya. fakta Nah, ya, ini ya. Bukan sekedar opini ya. iya. Di sini di dalam slide ini juga ringkasan kasus itu ada sekitar berapa itu? 1,22 Iya, itu juta. di Indonesia, Pak. Total kasusnya 109 seluruh dunia. Seluruh dunia. 100 juta. Iya, Luar biasa. sekali. Ini ya 100 juta ini bukan jumlah yang kecil. Kembali pada pokok permasalahan tadi. Lalu bagaimana caranya dia bereproduksi? Pertama, kita tadi sifat-sifat virus begitu, dia akan hidup ketika menemukan hospes yang hidup. Nah, hospes di sini ini pada manusia, gitu ya, pada manusia. Dan kemudian bagaimana dia reproduksinya? Ternyata dia mampu menduplikasi atau mereproduksi selnya begitu ya. Kalau kita sebut satu sel virus begitu. Biasanya dengan sel-sel yang memang sesuai, dia bisa bereproduksi di situ. Dan kemudian virus ini ketika sudah sesuai, kemudian Pak Bram mungkin di dalam kasus yang lain ada DNA, RNA-nya begitu ya. Teman-teman sudah belajar Iya. sel kemarin sudah tahu isi nukleus itu Iya. ada yang namanya DNA seperti itu, Iya, benar. berarti ada deoksiribonukleat asid dan ribonukleat asidnya di situ dia mereproduksi dan dia butuh sebetulnya. Butuh apa? Butuh tempat. Nah, salah satunya di situ ada tempatnya ya tadi, misalnya pada bakteri tadi itu ya. Ini. Oke. Jadi ringkasannya bahwa virus itu mampu bereproduksi ketika dia
ini menemukan inang atau host page yang sesuai. Kemudian ketika komponen biotik DNA RNA-nya dia terpenuhi, maka paling tidak kemudian dia mampu reproduksi begitu. Berarti Jadi, iya, hanya dengan satu sel tubuh kita satu sel tubuh memanfaatkan DNA yang ada di sel tubuh kita, Iya. satu itu bisa jadi berjuta-juta virus baru. Iya. Oh, karena ukurannya tadi yang sangat Sangat kecil kecil, tadi sangat ya Pak ya. kecil. Oke. Iya. Iya. Mantap. Jadi seperti yang juga teman-teman lihat di slide itu ya, gambaran Iya. dari yang disampaikan Pak Joko. Jadi satu virus ketika memasuki sel inang, jadi tetap Iya. butuh Betul, sel sel inang itu inang. tadi Ya. ya. Itu tahapnya ketika masuk itu kan yang penetrasi tadi. Jadi ya ditekan gitu ya Iya, materi betul. genetik yang ada di virusnya. Betul, betul. Oke. Nih. Kemudian dia akan istilahnya mereplikasi itu berarti memperbanyak diri menggunakan DNA kita. DNA, betul. Deoksinukleat asid atau DNA. Oke, oke. Pak Joko juga sudah menyiapkan video, bisa saya Siap, iya. kalau Pak Joko boleh kalau mau minum Iya, siap. Anak-anak itu ya, ini. Saya melihat wajah-wajah cantik dan ganteng di sini ya. Ini, tapi mohon maaf Pak Joko belum hafal satu persatu untuk kalian. Iya. saya akan setelkan video buat anak-anak ya biar Iya, ya semoga ini video ini menginspirasi kita paling tidak untuk tidak takut tapi juga harus waspada begitu ya. ini ada sedikit animasi. Ya. Ada setelah kalau teman-teman nanti videonya akan Pak Bram share ya, jadi bisa dilihat juga setelah ini di rumah. Sel nukleusnya, DNA yang tadi kita sebutkan. Iya, jadi kurang lebih kemudian nih kemarin juga sudah belajar sel tahu yang namanya ribosom ya, itu untuk mensintesis DNA yang baru. Nah, jadi ketika dimasuki virus malah ribosomnya ini akan mensintesis virus seperti itu. Betul, ya Pak Joko. Betul. Ini jadi, nah ini ada virus, jadi virus yang sudah masuk ke dalam tubuh kita karena tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, tidak cuci tangan dengan sabun. Nah, kemudian virus ini bisa teman-teman lihat, kemudian akan masuk menggunakan tadi struktur yang namanya spike tadi. Ya, jadi reseptor masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, kemudian ini akan mencari langsung menuju ke yang tengah-tengah itu adalah nukleus ya. Nukleus. Jadi nukleus itu inti sel ya. Nah, kemudian sudah bukan lagi ribosom, tidak lagi mensintesis DNA sel tubuh kita, tapi yang disintesis adalah DNA virus. DNA virus. Oh, seperti itu. Nah, jadi kemudian langsung muncul hampir satu sel bisa 1 juta lebih virus baru. Nih, bisa dilihat bagaimana perkembangan di dalam tubuh kita sangat menakutkan virus ini ya Pak Joko ya. Dari satu sel saja bisa langsung jadi hujan virus banyak sekali seperti itu. Oke, menambah pengetahuan. Mungkin yang kalau mau ditambahkan dengan pertanyaan itu seberapa besar virulensinya atau keganasannya? Iya, keganasan virusnya. Kan ada beberapa virus yang ganas dan tidak. Sebenarnya ganas dan tidak pun juga dipengaruhi oleh imunitas kita dan kondisi tubuh kita. Intinya ketika imun kita kuat, kalau misalnya kita flu pilek begitu, itu kalau di Indonesia karena musim panas kita beruntung pada Tuhan ya, kita dilahirkan di Katulistiwa ini kaya dengan energi matahari gitu ya. Jadi kalau kena flu itu jarang, mungkin jarang ada data meninggal karena flu. Gitu, di Indonesia loh ya. Tetapi kalau di negara-negara dingin, begitu kena flu dan kemudian udaranya dingin, ini virusnya akan berkembang dengan pesat. Berarti ada faktor, lingkungan abiotik itu tadi. Betul, ada suhu faktor, itu ya. Ini yang disebut dengan interaksi antara biotik dengan abiotik. Maka orang tua, nenek kita, orang-orang tua kita dulu mengatakan kalau flu minum yang hangat. Makan yang hangat begitu. Supaya bisa menekan tingkat keganasan virusnya ini bisa melemah. Begitu. Jadi luar biasa ya leluhur kita ya, mengajari kita mereka mungkin kurang paham tapi ngerti juga di interaksi abiotik suhu dengan virus itu. Betul. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang suka minum es di masa-masa seperti ini bisa dicoba diganti dengan yang hangat-hangat gitu ya, yang hangat-hangat. Oke. Ternyata ada
efeknya Ya, seperti itu untuk mencegah reproduksi virus seperti itu. ya, semoga anak-anak di rumah yang saya lihat ini sedikit dikurangi esnya. Bukan Pak Joko itu anti dengan penjual es, enggak ya. Semoga mama papa ada yang tidak ini ya, tapi artinya untuk menjaga imunitas ya paling tidak suhunya untuk yang kita minum itu hangat. Oke, Begitu. thank you Pak Joko. Kemudian kita lanjut nih. Siap ya. Nah, ini tadi satu pertanyaan yang sering dipertanyakan juga. Jadi sekarang ini banyak berita yang juga cukup meresahkan. Apakah ada kebenarannya atau tidak bahwa virus corona yang kita hadapi ini, tadi kan sudah tahu strukturnya virus corona kok samalah dengan virus yang lain, ya seperti itu. strukturnya begitu. Kemudian, apakah benar ada mutasi dan mutasi virus itu apa tuh Pak Joko? Seperti itu bisa Iya. diberi penjelasan sedikit ke teman-teman kita Iya. di sini. Ini kita belajar bareng ya, Iya. karena memang Pak Joko ketika sekolah seusia kalian, guru-guru Pak Joko itu jarang mengajarkan seperti ini ya, karena memang zamannya sudah berubah begitu ya, dan situasi juga sudah berubah. Pertanyaan yang luar biasa ini ya, apa tuh itu mutasi virus ya? Sebenarnya kalau kita lihat di lini masa dan kemudian di media dan beberapa jurnal dan artikel itu bahwa ternyata diketemukan juga ada perubahan virus begitu ya. Kalau kita mau lihat film animasinya itu begini, dulu tuh waktu Pak Joko masih kecil tuh ada film namanya Hulk, manusia hijau. Huluk, wah itu masih Kan juga ya. ada. Ini kan ada mutasi begitu ya, perubahan ya. Oke. Perubahan. Nah, paling tidak bukan Pak Joko itu menyamakan antara virus dengan Hulk yang manusia hijau itu enggak. Tetapi virus corona ini dalam perkembangannya mungkin karena lingkungan tertentu, karena ada faktor-faktor yang lain selain lingkungan juga ada virulensinya, kemudian ada banyak variabel-variabel yang lain, semoga nanti kita lihat dalam datanya, maka dia mampu berubah dan menjadi mutasi, dan itu diketemukan di Inggris kalau nggak salah ya. Iya, Di iya. Inggris itu. Jadi Ada mutasi gitu. memang memungkinkan sekali virus ini berubah-ubah. Iya. Jadi kalau manusia itu kan ya udah kakinya dua. Jadi virus ini memungkinkan sekali untuk Iya. berubah-ubah seperti itu. Iya. Ada perubahan atau mutasi Karena perubahan. juga karena strukturnya yang sangat kecil tadi ya Pak ya, dan isinya juga tidak sekompleks sel. Kita kan ada ribosom, Iya. ada apalagi anak-anak kemarin badan Golgi gitu ya, ada badan Golgi, apalagi kemarin, wah, nukleus, kemudian vakuola. Tapi kalau virus ya cuma ada RNA itu tadi yang menyebabkan kena suhu sedikit, kena perbedaan kan bisa bermutasi seperti itu. Betul, betul. Oke. Karena strukturnya sangat sederhana ini ya. Jadi bisa berubah begitu. Cuma ada kapsid atau sampul gitu ya Pak Joko. Kapsid itu Kalau sampulnya. di tumbuhan itu ya dinding sel itu, kemudian ada membran sel, dalamnya RNA udah. Jadi sangat sederhana. Partikel virus ini yang menyebabkan memang sangat mudah bermutasi. Iya. Dan kalau kita lihat bentuk dan struktur virus itu kan ada kapsidnya atau dindingnya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kalau dari pemerintah itu mengajak gerakan cuci tangan pakai sabun. Karena ternyata kapsidnya ini itu mudah luruh. Luruh itu lisis atau hancur gitu ya. Ini dengan ketemu dengan alkali atau dengan basa begitu ya. Ini salah satunya dengan sabun. Itu juga ditanyakan itu Pak Joko sama teman-teman. Iya, jadi ada yang sekarang itu kan muncul seperti ini, hand sanitizer seperti ini. Ya, wah ini ya banyak ya. Sekarang produk-produknya juga beraneka macam, bahkan hampir habis kalau di Indomaret atau Alfamart. Nah, apakah ini kemudian jadi banyak juga yang beropini akan sudah pakai hand sanitizer, tidak perlu cuci tangan pakai sabun. Benarkah sebenarnya atau efektif mana atau benarkah hand sanitizer dan sabun ini bisa membunuh virus yang ada terutama di tangan kita karena kita memakainya di tangan. Iya. Ini pertanyaan untuk kelas 7 ini ya. Iya. Ini seperti pertanyaan levelnya luar biasa ini. Sulit juga menjawabnya, tetapi mari kita belajar tentang apa sifat-sifat dari virus itu tadi. Virus tadi kalau pertanyaannya ini mana yang lebih efektif begitu ya.
virus tadi itu kan hanya terdiri dari RNA tadi dan Ya, juga ada kapsidnya atau kapsulnya gitu ya. Saya bahasakan kapsul gitu ya, ya boleh seperti Pak. Iya. kapsul begitu ya. Dan itu dindingnya tadi itu karena ketika dia terkena alkali, Iya. alkali itu basah. Bahasa. Nah, bahasa juga sudah belajar di Iya semester sudah 1 belajar ya. kemarin ada larutan Iya, asam, anak-anak luar biasa larutan ya. basa. Iya, Waduh. basah itu kan salah satu sifatnya itu kan salah satunya itu kan licin misalnya, kemudian bersifat pahit, Hmm. pH-nya itu di atas 7 7. ya. Nah, karena pH-nya di atas 7, sifat-sifat basa alkali tadi itu maka mampu merusak, melisiskan itu keropos, lisis rusak Mm-mm. dari dinding dinding selnya dari si virus Virus ini. itu. Nah, dengan Oh. demikian kalau kita menggunakan sabun alkali, di situ harapannya virusnya rusak, mati, begitu. Mm-mm. Sedangkan hand sanitizer sebenarnya juga Mm-mm. bagus ya, baik memang, baik juga. Tapi harapannya memang lebih baik lagi, lebih efektif memang kalau dalam kehidupan sehari-hari yang tersedia, Iya. konkretnya implementasi di lapangan ya kita cuci tangan pakai sabun. Gitu. Hmm. Misalnya kita lalai menggunakan hand sanitizer. Oke. Jadi Mm-mm. eh, intinya bahwa kandungan mau alkohol di hand sanitizer dan Mm-mm. juga tadi terutama sabun yang bersifat basa itu Basah. bisa merusak kapsul dari virus itu. Ya, Nah, kapsulnya itu bisa rusak. nah ini juga ada videonya ya. Jadi teman-teman sambil Pak Joko juga beristirahat dan Pak Bram beristirahat juga untuk cakap-cakapnya Iya. biar tidak bosan mendengar cakap-cakap. Ini ada video dan ini adalah video dari TED ED, teman-teman bisa lihat di situ. Jadi supaya kalau nanti nonton YouTube gitu ya, tidak cuma Just No Limit dan Jessica Jane atau Deddy Kobuser atau influencer-influencer yang sekarang Raffi Ahmad gitu ya. Tapi juga melihat ini Pak Bram akan merekomendasikan. Jadi di sini banyak sekali animasi terutama tentang sains ya di channelnya TED ED ini ya, TED Education. Jadi banyak teman-teman mungkin penasaran apa itu ceguan gitu. Jadi Iya. apa itu coronavirus itu semua ada di sini. Tinggal teman-teman mencari di YouTube, pengen tahu apa ditambahi belakangnya TED gitu. Nah ini juga sudah disiapkan bakteri Virus. sabun sama Hmm. hand sanitizer Hand ini sanitizer. mana yang lebih efektif dalam membunuh virus. Bisa teman-teman tonton dulu 5 menit ini. Oke, yuk. Ambil Pak Bram jelaskan. Ini teman-teman bisa menghidupkan subtitlenya di sini bahasa Indonesia gitu bisa. Nah jadi biar ya nggak bisa bahasa Inggris, nah gitu tetap bisa belajar ya. Oke. Nah, Iya, anak-anak boleh sambil nanti kolom chatnya itu kalau misalnya hendak mau bertanya. bertanya, Oke. belajar bersama. Nah, jadi ketika kita tadi tangan kotor dan sering banget kalau tangan itu menyentuh mulut hampir 24 kali per detik itu ada penelitiannya Pak Joko ya padahal tangan kita penuh. Nah ini tadi yang disebut Pak Joko kapsulnya itu tadi ya Iya. terdiri dari yang namanya eh, lipid atau lemak dan juga protein ya. Jadi seperti itu bentuknya, bundar dan lumit. Nah ini seperti ini ya. Jadi ini adalah dinding virus bentuknya seperti ini ya. Kemudian nah, ketika lipid ini ketemu dengan air, ya, dia akan melonggar, jadi tidak menjadi serapat itu. Itu karena takut dengan air, ya. Jadi lipid itu lemak, ya, kalau kita bicara lipid. Jadi akan longgar atau yang kita sebut sebagai hidrofobik, fobia, ya. Hidro itu air, fobia air, ya. Jadi, Takut air. jadi akan takut air. Nah, kemudian akan longgar dan kemudian ditambah dengan sabun. Wah, di sabun ini juga ternyata ada senyawa yang namanya amfiphilus. Nah, nanti teman-teman akan Pak Bram share di Google Classroom videonya ini. Yang akan membantu merusak ya dari dinding selnya itu. Selain tadi air yang berfungsi untuk merusak, kemudian di situ juga ada zat amfiphilus yang sifatnya basa itu tadi ya untuk merusak partikel virus, dinding virusnya itu tadi. Nah, kemudian menyebabkan bisa dilihat di situ tidak bisa bereproduksi ya, kemudian dibilas dengan air. Nah, ini kenapa pemerintah benar-benar menekankan cuci tangan pakai sabun ya, Pak Iya, Joko ya. harus lengkap cuci tangan pakai sabun. Oh, jadi bukan cuma cuci tangan dengan air. Iya. Karena tadi air berfungsi hanya untuk melonggarkan saja, tidak Iya. untuk
Iya. merusak dari lipidnya itu. Iya. Oke. Nah, begitupun juga ketika menggunakan hand sanitizer, ini tadi adalah lapisan spike namanya ya, yang teman-teman lihat ini. Itu adalah yang digunakan untuk menembus sel inangnya tadi ya Pak Ya. Joko ya. Oh, seperti itu. Nah, jadi Nah, ini kalau bentuknya kita seperti ini menggunakan kurang hand lebih. sanitizer. Nah, ketika kita memakai hand sanitizer, itu akan menghasilkan seperti gempa bumi untuk virusnya ya. Jadi alkohol ini juga cukup bagus juga untuk mengoyak-ngoyak dinding sel dari virusnya itu tadi ya Pak Joko ya. Kemudian juga akan bisa hancur seperti itu ya. Nah, tapi bisa dilihat bedanya ketika hancur dengan hand sanitizer, ya cuma hancur gitu saja dan DNA-nya belum belum terusakkan oleh tadi kalau kita pakai sabun tadi kan DNA-nya sampai rusak gitu ya. Tetap butuh hand washing atau dibasuh dengan air sebenarnya seperti itu. Nah, itu adalah keunggulan dari masing-masing eh, masing-masing Hand alat pembersih sanitizer, ya, iya, alat baik itu pembersih. sabun atau Menggunakan eh, hand sanitizer. jadi dokter menekankan untuk mencuci tangan dengan sabun. Iya. Iya, jadi meskipun dua-duanya efektif, tapi bisa saja sabun punya kelebihan ya, selain sebagai pembunuh virus juga kuman-kuman yang membawa virus tadi ya. Iya. Kan Iya. virus bisa berkembang biak di bakteri ya Pak Joko Iya. ya. Jadi salah satu keunggulan sabun ini kan dia ada yang bersifat di hidrofobik tadi ya, Iya. hidrofobik dan kemudian dia mampu mengangkat kotoran. Iya. Maka kalau kita mandi menggunakan sabun, mandi tidak menggunakan Hmm. air dan hand sanitizer bukan Enggak, ya. oke. Ini ya. Jadi sederhananya Iya, seperti itu. Jadi Oke. tetap rajin menggunakan sabun. Nah, tapi untuk kelebihan sanitizer sendiri kan Tetap kalau juga kayak ada. gini tidak ada Hmm. air, kita pergi jauh Iya. gitu, kita memang tetap harus membawa Iya. hand sanitizer Pak Joko ya. Saya setuju dan juga menyarankan sekarang salah satu perbekalan untuk para siswa kemanapun ya bawa hand Bawa hand sanitizer. sanitizer karena tidak di mana-mana ada Tersedia. air ya, Betul. terutama ini juga beberapa daerah itu kesulitan air bersih ya. Jadi kemudian ternyata ada penelitian di sini ya, bahwa ketika teman-teman kesulitan air bersih ya, tidak ada hand sanitizer, bisa mencoba jadi mengaliri listrik jadi air ya. Air itu kalian campur garam seperti itu. Ya, air kotor nggak apa-apa, air kotor dicampur garam, kemudian aliri listrik seperti itu. Listrik yang kalau di aki mobil itu berarti kan mungkin agak voltnya juga agak tinggi. Ya, jadi dialiri listrik, tapi jangan disentuh nanti kalian kesetrum sampai beberapa detik aja gitu, maka itu sudah bisa untuk membunuh kuman Pak Joko dan virus-virus yang ada di airnya itu. Ya, jadi kalau ketika di daerah kan daerah mungkin pelosok gitu susah mendapatkan air yang kering gitu ya. Kemudian tidak ada sabun juga di sana, apalagi yang sanitizer enggak. Iya, benar. Bisa membuat seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan kreativitas anak-anak. Oh iya. Ya, ini tantangan untuk anak-anak ketika memang situasinya tidak mendukung untuk mencari hand sanitizer, ini ide-ide seperti ini diperlukan untuk anak-anak. Jadi bisa jadi alirilah dengan listrik seadanya gitu, tapi jangan disentuh airnya ya. Tadi itu ada listrik DC ya. Iya. Tidak listrik rumah begitu ya. Itu mungkin di SD juga sudah belajar ya. Jadi nanti belajar lagi tentang kelistrikan di kelas 9. Masih sama Pak Bram ya, semoga ya. Waduh, asik semangatnya. Nah, jadi nanti video ini akan Pak Bram share di Classroom untuk teman-teman bisa melihatnya kembali. Nah, jadi keduanya sama-sama efektif ya, sama hand sanitizer, tapi harus saling melengkapi. Ya, jadi tetap kita tidak bisa menunggalkan air dan sabun. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan kalau di rumah malah cucinya pakai hand sanitizer. Kalau di rumah ya sangat disarankan mencuci tangan pakai air dan sabun, ya, Pak. Iya. Tetap dilanjutkan dengan mencuci tangan. Oke. Begitu. Kemudian ini masih ada banyak video, nanti bisa teman-teman share. Ada pertanyaan lain? Ya. Sekarang kita lihat di kolom chat apakah ada pertanyaan dari teman-teman. Atau langsung mungkin. Oke, bentar. Tutup dulu. Pak Bram stop presentasinya, mumpung Pak Joko masih ada acara setelah ini Pak Joko? Iya. Waduh ya. Mungkin 5 menit lagi masih bisa nggak Pak Joko? Siap. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau saran atau masukan untuk
kita semuanya. Oke. Pak Joko Oh, mendengarkan. belum ada di kolom komen ini ya. Atau ada yang mau bertanya sekarang? Boleh dipersilahkan, masih ada waktu. Belum nanti ada tugas refleksi untuk teman-teman ya. Oke. Boleh dibuka Iya. mikrofonnya. Gracia Elsa. Tentang virus corona ini atau tentang kebijakan sekolah kalau Iya. di masa pandemi juga. Iya, Silakan. benar. Itu ada Apakah virus COVID-19 dan SARS ya. sama? Oke, thank you banget Farah pertanyaannya ya. Oke, ternyata pernah mendengar juga tentang SARS. Oh iya. Apakah sama Pak Joko? Iya, saya menjawab pertanyaannya luar biasa ini ya. Apakah virus itu sama antara corona COVID-19 dengan SARS? Tentunya karena sifat-sifatnya ini juga berbeda, maka virus ini memang berbeda sebenarnya. Berbeda, dampaknya juga berbeda, tapi ciri-ciri utama tentang virus itu memiliki unsur kesamaan memang ya. Ada unsur kesamaannya, tetapi tetap juga ada beda di strukturnya, dampaknya juga berbeda, menyerangnya juga berbeda. Ini. Begitu? Tadi siapa yang bertanya tadi? Farah Pak Joko. Vero. Iya. Ya begitu ya, Vero. Luar biasa Oke, pertanyaannya. luar biasa Terima kasih. pertanyaannya. Jadi berbeda ya. Berbeda. Jadi itu lebih tadi yang mungkin seperti yang jelaskan Pak Joko tentang mutasi virus itu Iya. tadi ya Pak Joko ya. Jadi awalnya mungkin dulu kita pernah ada yang namanya MERS dan SARS gitu ya. Jadi ini seperti juga di TED kalian bisa lihat nanti ya, bahwa virus itu bisa bermutasi. Jadi dulu mungkin namanya SARS gitu, sekarang menyebabkan yang namanya coronavirus seperti itu ya Pak. Oke, teman-teman bisa lihat ini. Ya, jadi ini TED juga ya. Iya. Jadi memang prinsip ciri-cirinya ada unsur kesamaan. Ada kesamaan. Ada unsur kesamaan tentang virus itu semuanya memiliki kesamaan ciri-cirinya. Tapi antara SARS, influenza, flu, MERS, HIV itu memang punya spesifikasi tertentu. Terutama tadi di bagian spike-nya itu ya Pak. Menyerangnya kemana? Betul. Kalau HIV berarti ke sel imun kita yang diserang. Nah ini jadi nanti saya akan kasih video ini juga karena ada yang bertanya ya. Jadi kesamaannya tadi berarti bisa jadi di spike-nya itu ya Pak Joko. Antara SARS-CoV dan sekarang SARS-CoV-2. Ada juga MERS. Nah, mungkin nanti ada COVID-19, ada COVID berapa lagi yang menyerang sistem pernafasan. Iya. Ini serangannya memang sistem pernafasan. Dan mutasi tadi berarti berbeda di RNA dan DNA susunannya. Nah, itu teman-teman tidak perlu belajar sekarang ya. Jadi kalau nanti di SMA sangat tertarik menjadi ilmuwan dan peneliti, langsung masuk di jurusan IPA seperti kita ya Pak Joko ya. Iya, para siswa ternyata Pak Bram ini satu alma mater di SMA, satu alma mater di kuliah strata 1 dan strata 2. Iya, jadi SMA-nya sama, tapi selisihnya bertahun-tahun ya Pak. Iya. Saya lahir Pak Joko. Pak Bram lahir, Pak Joko lulus kuliah. Jadi nanti teman-teman kalau di SMA akan belajar, terutama di IPA ya, belajar virus akan lebih dalam. Kemudian kalau kuliah mau masuk biologi ya, jadi kalau teman-teman mau jadi peneliti, karena pasti pandemi ini juga mungkin nanti ada yang baru lagi, karena tadi virus gampang bermutasi ya Pak Joko. Ada lingkungan-lingkungan tertentu yang mendukung ke arah sana. Butuh saintis baru. Wajah-wajahnya saintis banyak. Daniel itu calon saintis ya. Anak-anak yang saya lihat itu, ya. Dan semoga ini menjadi ilmuwan. Iya. Oke, jadi itu tadi ya si Ferrer, thank you banget pertanyaannya. Jadi memang secara struktur sama ya, jadi berbeda bagaimana virulensinya bisa jadi antara SARS itu keganasan ya. COVID. Virulensi itu keganasan virusnya. Oke. Itu apakah masih ada pertanyaan sebelum Pak Joko pamit pada pagi hari ini, karena masih ada rapat-rapat lagi nih sebagai kepala sekolah. Salah satu kerjaannya rapat ya. Oke.
Begitu anak-anak? Apakah ini tadi? Boleh. Apakah virus itu dapat dianggap makhluk hidup berarti Pak Joko dari penjelasan kita tadi? Betul. Ini pertanyaan yang luar biasa dari siapa tadi? Lauren Pasca Kristan. Loren. Saya panggil Loren gitu ya. Loren, luar biasa pertanyaanmu ya. Jadi apakah virus itu bisa dimasukkan dalam makhluk hidup? Sebenarnya kalau kita memberikan apa ya, apa istilahnya menjadi itu memutuskan virus ini makhluk hidup atau benda mati, ini lebih tepatnya beberapa ahli itu mengatakan bahwa virus ini sebenarnya merupakan makhluk peralihan. Peralihan nggih Pak Joko nggih. Dimasukkan menjadi makhluk hidup ketika ya dia memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup, mampu bereproduksi misalnya, gitu kan ya. Ini ciri-ciri biotiknya begitu. Ada memiliki DNA atau RNA, memiliki organel sel, ada membran, ada kapsid. Kapsid itu kalau kita lihat kapsul tadi itu ya. Dan spike protein ini ya, dan dapat bereproduksi, terutama yang mereproduksi ini ya. Nah, tetapi ketika ini dengan catatan dia mampu bereproduksi tadi ketika mendapatkan host phase yang hidup. Tapi ketika tidak, itu maka dia dimasukkan dalam abiotik atau benda mati. Ya, benda mati ini kan dia ini wujudnya seperti kristal. Konkretnya kristal itu apa? Kalau kita lihat ada garam, ada apa itu kaca yang kita serbuk-serbuk kaca. Serbuk-serbuk kaca. Kalau yang di rumah itu kan ada garam, kemudian apa gula, itu kristal lah begitu ya. Paling tidak gambarannya seperti itu. Walaupun ini ada seperti apa ya, oktagonal bentuknya seperti segi delapan. Iya. Jadi virus itu dimasukkan makhluk hidup ketika dia di dalam makhluk hidup seperti itu kan gambaran luasnya ya Pak Joko. Mereka dimasukkan ke benda mati ketika tidak di dalam sel inang. Jadi di meja gini virus kita klasifikasikan sebagai benda mati karena tidak memiliki ciri-ciri yang bereproduksi, tidak bisa bereproduksi seperti itu ya Pak Joko. Betul. Oke, benar. Jadi makanya disebutnya harus makhluk peralihan. Makhluk peralihan. Mati iya, hidup iya. Wah, ya seperti itu ya Kristan. Inilah ciri khas dari virus yang luar biasa. Mungkin ini siapa tadi yang tanya? Kristan Pak. Lauren. Bisa dikirim ke Mesir sana lalu meneliti tentang mumi. Wah, ya. Ini jadi pertanyaan menarik Pak Jo. Jadi kemudian ketika tadi bilangnya sel hidup ya. Berarti kalau ketika mohon maaf banyak yang meninggal karena corona ini kemudian kan banyak jenazah yang dikubur. Itu apakah virusnya juga masih ada di situ Pak Joko? Iya. Ketika kita secara umum orang meninggal itu kan terpisahnya raga dengan nyawa begitu ya. Iya. Tetapi kadang untuk sel-sel saya sebut maaf sebagai jenazah begitu ya, jasad begitu. Kadang masih tersedia beberapa makanan, artinya protein-protein yang ada di dalam tubuh kita selama sebelum semuanya membusuk begitu ya. Nah, ketika virus itu masih menempel atau masuk di dalam tubuh orang yang sudah meninggal dan apalagi belum dalam jangka waktu yang belum lama, maka dia masih hidup di situ. Maka benar pemerintah itu pemakamannya dengan protokol dibungkus dengan kantong khusus yang menguburkan juga harus pakai APD khusus gitu ya Pak Joko. Untuk memutus rantai. Karena ketika kita meninggal pun virusnya belum benar-benar rusak semuanya, belum. Dan mungkin kemarin teman-teman juga sudah mempelajari sel itu ada lisosom yang berfungsi untuk memakan sel-sel yang mati. Virusnya bisa jadi juga termakan juga, tapi juga tidak semuanya bisa karena banyak sekali kan ya Pak Joko. Oke ya, jadi tetap ada kontaminasi virusnya meskipun meninggal. Oke, bahkan di ada penelitian juga kemarin di Mesir pun gitu. Tadi yang kita di Mesir di mumi itu virus-virusnya itu masih ada virus-virus yang lama, tapi dalam bentuk tentu saja benda mati karena tidak menemukan sel inang itu tadi ya Pak Joko. Wah, oke. Mantap sekali pertanyaannya Kristan ini ya. Jadi kita bisa nambah pengetahuan baru. Kemudian Bimo, apakah virus corona ada kaitannya dengan kerusakan alam dan ekosistem dunia? Kalau menurut Pak Joko sendiri, apakah ada hubungannya? Kalau kerusakan alam kan mungkin abiotik ya. Iya. Kalau secara langsung kerusakan alam itu dari data kita ngomong kan virus ini baru muncul tahun 2019 akhir. Dan kalau kerusakan alam itu memang kalau secara umum memang belum ada. Tetapi kalau kita melihat dampaknya, saya yakin tadi kita bicara masalah keseimbangan ekosistem. Ketika kemudian
banyak orang yang meninggal, mesti memerlukan tanah pemakaman. Maka juga ekosistem yang ada di tanah pemakaman juga berubah. Iya. Ya, ini ya. Yang mestinya bisa jadi untuk peruntukan yang lainnya, misalnya untuk taman kota misalnya, Iya. atau tempat-tempat yang lainnya sekarang digunakan untuk pemakaman. Ini salah satu konkretnya. Tetapi kalau merusak lingkungan secara besar-besaran, belum ada kajian di situ. Ini Oke, tantangan tantangan untuk untuk anak-anak ini anak-anak malahan ya. ya. Apakah dampak dari virus ini terhadap kerusakan lingkungan? Oke, Nah, ini luar biasa luar biasa pertanyaannya. pertanyaannya. Anak buahnya, anak didiknya Pak Bram ini untuk saya luar biasa. Ya, Di luar kritis-kritis sekali. di luar ekspektasi Pak Joko ini ya, dia di luar pemikiran. Luar biasa ini ya. Oke ya, jadi Pinter-pinter luar biasa ini. aduh, apalagi kalau mungkin kita bisa ke lab, akan lebih Iya, anak-anak ini lebih terpacu lagi menjadi iya. saintis ya. Semoga cepat masuk. Pak Iya. Joko bisa bantu nanti kalau kita praktikum ya. Wah, siap ya. Tak tunggu di lab. Tarakan kita labnya bagus banget. Iya. Jadi kalau punya teman-teman yang masih SD mungkin ya Pak Joko. Nah, iya betul itu. Ya, jadi Adik-adiknya. itu kelebihan Tarakanita labnya itu sangat bagus daripada sekolah-sekolah sebelah. Wah, saya boleh kata seperti itu ya Pak Jaka ya. Karena memang Tarakanita. bagus sekali ya. Branded lah. Wah. Ya tidak kacang-kacang, tidak kaleng-kaleng lah ini. Dan benar anak-anak bilang sama mama papa, saudara, kerabat gitu untuk kelas yang memiliki kerabat di kelas 6 ataupun juga dari TK ke SD atau yang masih kecil playgroup bisa dimasukkan ke Tarakanita. Tarakanita. Memiliki nilai-nilai yang sama ya. Ini ya. Kalian ujung tombaknya. Iya. Ya, ini. Ya. Makin rame kan makin seru juga ya. Luar biasa ini. Oke. Oh, nggak kerasa sekali Pak Joko sudah 9:30 lebih. Makanya memang anak-anak ini ya, ada juga yang sudah bersama kalian itu lupa waktu gitu ya. Oke. Karena nanti mulainya juga 8:30 Iya, ya Pak. Jadi baik. oke, 5 menit lagi kita akan akhiri dan Pak Joko kan tadi 9:30 ada acara ini udah lebih. Iya. Mohon maaf sekali Pak Joko nggak kerasa. Iya. Kalau gitu mungkin sebelum meninggalkan podcast saya, ada pesan-pesan khusus untuk anak-anak kelas 7 ini. Saya persilakan Pak Joko. Ya, baik, terima kasih Pak Bram. Anak-anakku yang kami kasihi, kami banggakan luar biasa. Dari pertemuan ini, Pak Joko melihat ada potensi luar biasa untuk kalian ya. Dan pesan Pak Joko untuk saat ini, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Dan untuk yang lain, Pak Joko wanti-wanti. Ini ya sampai besok, biasanya Pak Joko agak alay lebay ini ya. Sampai masuk liang lahatmu, kamu harus berkarakter baik. Saya ulangi ya, kalian harus berkarakter baik. Dan semoga Anda juga dijauhkan dari segala bencana dan mara bahaya. Salam untuk mama papa yang ada di rumah. Salam untuk semuanya, salam sehat semuanya. Begitu Pak Bram. Waduh, terima kasih sekali Pak Joko, pesan yang sangat luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Joko. Ya, thank you banget sudah mau hadir menyapa anak-anak kelas 7 yang belum kita lihat secara langsung, secara virtual seperti ini. Terutama teman-teman yang membuka kamera ini, kita sudah mulai sedikit hafal. Kita sangat menunggu kita bisa bersentuhan tos gitu ya di sini di sekolahan ya. Semoga segera. Kalau gitu terima kasih sekali Pak Joko waktunya. Pak Bram, Kalau terima kasih. masih ada acara rapat setelah ini, saya persilahkan. Oke, anak-anak, saya pamit dulu, tetap jaga kesehatan. Oke, thank you Pak Joko. Ya, terima kasih sekali lagi. Oke, teman-teman semua, podcast dengan Pak Joko sudah selesai. Kita lupa mengajak dengan salam Tarakanita. Oke ya, kita biar semangat, kita salam Tarakanita dulu. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes, oke ya. Jadi tidak afdol kalau diakhiri tanpa tugas ya, karena minggu kemarin sudah tanpa tugas ya. Jadi ini tugasnya juga sudah didiskusikan dengan bintang tamu kita tadi, supaya karena ini tidak ada tes untuk virus ya. Jadi kita inginnya teman-teman juga menjadi agen ya, menjadi agen supaya pandemi ini segera selesai. Maksudnya menjadi agen gimana ya? Jadi Pak Bram harap teman-teman bisa membuat sebuah video, tidak usah lama, 30 detik aja ya, tentang ini, isinya ini. Nanti Pak Bram akan share di kelas juga. Jadi tugas refleksinya, mari kita bersama-sama membuat sebuah video kampanye untuk menjaga kesehatan. Kita kan sudah belajar bagaimana bahayanya virus corona ini ya.
Jadi durasinya 30 detik aja ya. Dengan isi konten yang wajib berisi satu, kalian namanya siapa, kelas apa ya. Kemudian kok berubah. Namanya siapa, kelas apa, asal sekolahnya sampai Tarakanita ya tentu saja. Kemudian tadi kita sudah menyinggung banyak karena virus itu sangat kecil, virus itu memiliki struktur yang bisa jadi susah untuk dihancurkan kecuali menggunakan sabun dan hand sanitizer dan air. Jadi teman-teman ajakan saja ya, entah bagaimana kreativitas teman-teman, mungkin videonya sambil teman-teman cuci tangan atau videonya sambil teman-teman menggunakan masker, sekreatif kalian ya, 30 detik ya. Intinya adalah untuk anjuran ke teman-teman kita yang lain untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Dan seperti pesannya Pak Joko, supaya kita juga bisa menjadi agen yang membantu ilmuwan sekarang baru bekerja untuk menyelesaikan pandemi ini. Kita tugasnya sebagai kelas 7 ya, hanya adalah untuk mengingatkan teman-teman kita supaya mematuhi protokol 5M ini ya. Jadi silahkan diupload di WA Story, otomatis kalau di WA Story silahkan disimpan nomornya Pak Bram supaya Pak Bram bisa memantau, atau di Instagram. Pokoknya kalau teman-teman sudah mengupload langsung WA Pak Bram ya, biar langsung Pak Bram centang nanti siapa yang sudah membuat ya. Oke, gitu. Dan atau nanti di Google Classroom Pak Bram akan share tugasnya. Jadi kalau teman-teman sudah membuat, silahkan langsung klik diserahkan gitu ya. Diserahkan, dikasih di kolom komen itu. Saya di story WA atau di IG ya, monggo ya. Silakan teman-teman sekreatif mungkin mau di share di mana. Cuma 30 detik itu cepat. Ya, bisa sendiri juga pakai tripod atau dibantu orang tua di rumah. Oke, gitu ya. Jadi ini tugasnya akan Pak Bram share di Classroom. Oke. Jelas ya sampai sini tugasnya. Oke. Oke, Pak Bram stop. Oh, baterainya juga sudah mau habis. Nah, oke, satu video terakhir untuk kalian ya. Pas kita nanti 9.45 selesai ya, 45 menit. 1 jam 15 menit berarti ya. Oke. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara banyak, tapi ini supaya teman-teman lebih mengenal lagi. Tadi dikatakan Pak Joko bahwa virus itu tidak hanya menyerang manusia saja, tapi ternyata tumbuhan dan hewan. Dan virus itu ternyata juga terutama COVID ini juga melompat dari hewan ke manusia ya. Jadi melompat dari hewan ke manusia. Bagaimana caranya? Tadi sudah dibahas ya, dengan mutasi. Ya, jadi awalnya dulu ini dari peternak babi gitu ya. Kemudian yang kena flu kok babinya, tapi kenapa kok peternaknya juga kemudian sakit semuanya ya. Ternyata ada virusnya bermutasi ya. Jadi kemudian dari babi kita sebut sebagai flu babi. Dulu pernah mungkin teman-teman mendengar wabah flu babi juga ya. Kemudian virus itu akan masuk, ketika masuk ke manusia dia tidak akan bisa hidup karena dia kan inangnya babi ya. Tapi kemudian virus itu akan bermutasi ya, akan bermutasi menjadi virus flu babi yang menyerang manusia. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi ini teman-teman nanti bisa lihat videonya sendiri. Mungkin kalau di Google Meet macet-macet ya. Jadi ini nanti semua link video akan Pak Bram share di Google Classroom sebagai materi. Oke, begitu. Oke, jadi virusnya berevolusi ya, bermutasi. Nah, sangat menarik sekali kalau kita belajar dengan virus, tidak cukup 1 jam sepertinya ya. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, pas 9.45 Pak Bram akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Tentunya semoga semuanya tetap dengan keadaan semangat. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasinya dan pertanyaannya. Pak Bram mau screenshot siapa yang bertanya supaya untuk menambah nilai kalian ya. Ada Bimo,
Teror dan Tristan. Thank you, Mat. Oke, sekali lagi, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes, sampai jumpa minggu depan di kelas silent-nya yang lebih menyenangkan. Thank you. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ya, sign class is closed. Terima kasih Pak Bram.